Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ngaji Quran Channel. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran ngaji Quran, yaitu kita akan membaca insyaallah pada ayat ke-22 sampai ayat ke-24 sebagai lanjutan dari bacaan kita sebelumnya di surah Al-Baqarah. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Kita berhenti di sini. Di sini alladzi kita baca dua ketukan karena bertemu dengan ya sukun yang dalam Quran Madinah sukunnya tidak tertulis, tapi sudah terbiasa tidak tertulis, jadi orang Arab sudah bisa membaca. Dan kita sebagai orang Indonesia juga menyesuaikan dengan Quran Madinah, sehingga ketika kita membaca yang seperti ini kita tetap membaca panjang alladzi. Kemudian alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Ketika kita berhenti di kata firasya, maka tanwin atau dhammatain, ya, dua dhammah ini kita baca satu, firasya, karena kita berhenti di kata ini. Namun ketika kita melanjutkan kepada kata setelahnya, maka tanwin ini dilihat bertemu dengan huruf apa. Ternyata setelahnya adalah huruf waw. Maka kita membacanya tanwin ini, ya, dhammatain ini dimasukkan ke huruf waw plus dengungan, dibaca dengan dengungan. Jadi kalau sekali lagi, jadi kalau kita berhenti di kata firasya, ja'ala lakumul arda firasya, berhenti di firasya. Misalkan kita tidak kuat nafas, ya, berhenti di firasya. Kemudian kalau kita kuat nafas untuk melanjutkan, ya tidak apa-apa. Contoh, alladzi ja'ala lakumul arda firasya was-samaa'a binaa'a. Di sini firasya seperti itu. Was-sama, ini ada harokat bendera, kita panjangkan 6 harokat. Was-samaa'a binaa'a, ini juga harokat bendera juga sama. Maka binaa'a ini kata a, kita baca a, padahal ini tanwin, ya, sama contohnya dengan yang firasya. Jadi kalau berhenti di firasya menjadi firasya, kalau dilanjutkan melihat pada huruf lanjutannya, karena huruf waw, firasyawa. Nah, seperti ini juga sama, binaa, berhenti di tanwin. Namun tanwinnya kalau mau kita lanjutkan ke ayat berikutnya, maka bisa diulangi dari sini, was-samaa'a binaa'a wa anzala minas sama'. Nah, di sini tanwin bertemu waw, maka juga sama seperti ini. Kita masukkan tanwin ini ke waw, ya, menjadi au, bukan lagi menjadi an. Plus kita dengungkan. Jadi di rongga hidung kita ada dengungan. Bina'au, tidak sekedar au, tapi harus ada dengungan. Kalau sekedar au nggak ada dengungan, berarti tidak sempurna. Jadi harus ada dengungannya ketika dileburkan ini ke waw. Bina'au, ya, kira-kira 2 ketukan juga untuk dengungnya, ya. Tidak kebanyakan, tidak juga kurang. Bina'au wa anzal, di sini nun sukun bertemu zai,
kita baca samar. Wa anzala minas sama. Ya, kalau kita tidak kuat berhenti di sini. As-sama, penekanan nanti di hamzah karena huruf terakhirnya hamzah. Kita ulangi lagi. Minas sama ma'an fa akhraja bih. Ini juga sama seperti tadi. Ada tanwin, ada fathatain, ya kan? Cuman dilihat kalau yang di awal tadi bina awwa karena bertemu waw, kita dengungkan bina awwa seperti itu. Kalau yang ini ma'aufa, kalau ini bukan didengungkan tapi disamarkan. Nah, samar itu apa? Samar itu adalah pertengahan antara dengung dan jelas. Jadi kita tidak membaca dengung. Kalau dibaca dengung ma'aufa, jadi di rongga hidung kita itu ada dengungan 100% dengung, dan itu tidak boleh karena ini bukan huruf yang membuat dengungan. Atau dijelaskan 100% ma'anfa, nah ini juga tidak bisa. Yang betul adalah pertengahan antara dengung dan jelas. Ma'aufa ada unsur dengungnya tapi tidak 100%. Ma'aufa akhraja bihi minas samarot. Nah, di sini kata bihi, huruf haknya kita panjangkan 2 harokat, juga sama seperti yang sebelumnya yang 2 harokat. Ini mana? 2 harokat. Firosyaw, ini firo kita panjangkan 2 harokat karena ada alif kecil. Bihi kita juga panjangkan karena ada ya kecil. Jadi dalam Quran Madinah itu ada 3 huruf yang membuat harokat dipanjangkan 2 harokat. Contohnya yaitu wawu kecil, ya kecil, alif kecil. Nah, ini dalam hal ini adalah ya kecil. Maka kita kalau tidak ada ya kecilnya ya dibaca pendek. Bihimina. Nah, di sini ada ya kecilnya, kita baca panjang. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Di sini ada tanwin bertemu lam, juga sama seperti tanwin bertemu wawu. Jadi fathatain bertemu lam sama juga fathatain bertemu wawu. Apa persamaannya? Sama-sama dimasukkan. Kalau di sini fathatain dimasukkan ke wawu menjadi awwa. Di sini fathatain dimasukkan ke lam menjadi kolla. Jadi sama-sama dimasukkan. Bedanya apa? Bedanya kalau di sini ada dengungan bina au, itu dengungan. Kalau di sini nggak ada sama sekali. Rizqal lakum. Jadi jangan sampai ada dengung rizqal, nah tidak ada. Ini dimasukkan dan ini diperkuat dengan huruf lam yang ada tasydidnya. Ini tasydid untuk memperkuat. Kita membacanya rizqal lakum. Jadi tidak ada dengungan sama sekali. Kita lanjutkan. Minas samarati rizqan lakum fala taj'alu. Di sini mim sukun bertemu fa, kita bacanya jelas. Lakum fala taj'alu lillahi andada. Nun mati bertemu dal, kita baca samar. Andada, sama seperti yang samar yang sebelumnya tadi. Mana tadi yang samar itu? Wa anzalah. Nah, ini juga samar. Ma'au, ini juga sama. Ini juga sama. Andada juga samar. Andada wa antum ta'lamun. Yang ini kita baca dengan dengungan karena bertemu wawu. Yang ini nun mati bertemu ta, kita baca samar. Yang ini mim mati bertemu ta, kita baca jelas. Nah, ini samar dengungan. Kemudian samar
jelas. Nah, seperti itu prinsip membaca Al-Quran dengan lancar itu adalah samar disamarkan, dengung didengungkan, jelas dijelaskan. Kita praktek andadaw wa antum ta'lamun. Kita lanjutkan. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna. Nun mati bertemu kaf kita baca samar. Wa in kuntum, ini juga samar. Kemudian tum fi, nah, mim mati bertemu fa kita baca jelas. Kuntum fi raibim, nah ini tanwin bertemu mim diperkuat dengan adanya tasdid, maka kita membacanya dengung, membacanya dengan dengung. Raibim mimma, jadi ini dua kali dengungnya. Pertama tanwin bertemu mim, yang kedua mimnya ada tasdid, ya, mim yang bertasdid dengan dengungnya. Raibim mimma nazzalna ala abdina. Di sini ada ba sukun, kita bacanya dipantulkan. Jadi abdina, tidak sekedar tidak sekedar ab. Nah, kalau seperti ini faktu, nah ini faktu, ini sekedar sukun dan tidak ada pentalan sama sekali. Kalau ini ada pentalan, ab seperti itu. Kalau ini nggak bisa, nggak ada pentalan sama sekali. Kalau ini ini abdina faktu bisurah, ini faktu bisuratim mim mislih. Tanwin kasrotain bertemu mim, ya, dimasukkan kemudian dengung. Tim mim mislihi wada'u. Ini seperti yang tadi ya, seperti bihi ada ya kecil. Di sini juga ada ya kecil, kita bacanya panjang 2 harokat. Mim mislihi wada'u syuhada'akum. Ini dal sukun, bacanya sama dengan ba sukun, yaitu dipantulkan. Abdina wad'u, jadi tidak sekedar wad'u kurang, harus ada pentalan. Wad'u, nah, wad'u syuhada, nah, ini ada harokat bendera. Syuhada'akum min, mim mati bertemu mim diperkuat dengan adanya tasdid, maka ini dibacanya dengung. Kum syuhada'akum min dunillah. Nun mati bertemu dal, ini dibaca disamarkan. Min dunillahi in kuntum shadiqin. Di sini nun mati bertemu kaf samar, nun mati bertemu ta samar, mim mati bertemu shad jelas. Jadi samar jelas. In kuntum shadiqin. Sekali lagi, in kuntum shadiqin. Kita lanjutkan. Fa illam taf'alu. Di sini nun mati bertemu lam diperkuat dengan tasdid. Ya, ini kita bacanya dimasukkan. Nah, kalau tidak dimasukkan, jadi awal katanya adalah fa'in. Misalnya kita berhenti di sini, dipotong. Maka kita bacanya fa'in. Kemudian lam, fa'in, lam, fa'in,
lam. Itu kalau dipotong. Nah, sekarang digabungkan akan menjadi fa'ilam. Fa'ilam. Jadi 100% kata in di sini atau sukun di sini dimasukkan ke lam sehingga menjadi fa'ilam. Fa'ilam. Seakan-akan nunnya hilang, kemudian diperkuat dengan adanya tasdid, seakan-akan langsung fa hamzah langsung ke lam, nggak ada nun sukunnya seakan-akan. Tapi tetap harus ditulis karena awal katanya memang fa'in. Jadi fa'ilam taf'alu, mim mati bertemu tak, baca jelas. Fa'ilam taf'alu walan taf'alu, dan mati bertemu tak, kita baca samar. Walan taf'alu fattakun narallati. Di sini kalau kita berhenti fattaku maka panjangnya itu 2 harokat. Contoh, walan taf'alu fattaku, karena bertemu waw sukun. Bertemu waw sukun, maka kita membacanya 2 harokat, fattaku. Namun ketika kata fattaku digabungkan dengan kata setelahnya, maka menjadi pendek karena yang setelahnya adalah tasdid. Di sini ada alif lam kemudian tasdid, membacanya fattakun nar, langsung dimasukkan ke nun, fattakun narallati waquduhan nas. Di sini dengung, nun bertasdid kita dengungkan, allati waquduhan nas wal hijarah. Nah ini waquduha kalau kita berhenti menjadi pendek, menjadi panjang 2 harokat, allati waquduha. Nah kalau digabungkan menjadi pendek, allati waquduhan nas wal hijarah. Berhenti di tak marbutoh. Ini namanya tak kalau yang seperti ini, tak yang bundar, yang bulat, ini namanya tak marbutoh. Kalau berhenti di tak seperti ini maka menjadi huruf ha. Wal hijarah, wal hijarah. Jadi tidak dibaca tak. Kapan dibaca tak? Dibaca tak itu kalau digabungkan dengan kata setelahnya. Wal hijaratu uiddat lil kafirin. Di sini ada ta yang sukun, ya. Kalau ta ini kita baca menggunakan ada nafas yang keluar. Uiddat, uiddat lil kafirin. Baik. Sebelum kita tutup, mari kita baca kembali dari ayat 22 sampai ayat 24. Pemirsa Quran Channel yang ada di rumah bisa mengikuti bacaan berikut ini sebagai praktek kita dalam membaca Al-Quran dengan pelan terlebih dahulu, agar kita bisa membaca dengan benar, sehingga kita pada akhirnya bisa membaca dengan lancar, dengan cepat. Baik, mari kita mulai, silakan ditiru. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa binaa was samaa binaa wa anzala minas samaa'i wa anzala minas samaa'i ma'an
أخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين Sadaqallahul azim. Demikian pembelajaran mengaji Al-Quran kita pada hari ini, dengan harapan semoga kita tetap istiqomah untuk mempelajari membaca Al-Quran dengan benar. Motivasinya dan motivatornya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Diharapkan setelah kita belajar, kita bisa membaca Al-Quran dengan benar, sehingga kita bisa mengajarkannya kepada orang-orang di sekitar kita, orang tua kepada anaknya, ya bisa juga kepada tetangga. Dan terakhir sebelum ditutup, jika channel ini bermanfaat, silahkan disebar sebanyak-banyaknya kepada teman-teman pemirsa Quran Channel. Semoga kita dijadikan ahlul Quran, yaitu orang-orang yang mencintai Al-Quran dan mulia di sisi Allah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.